Rotasi atau perputaran merupakan jenis transformasi berikutnya yang akan kita pelajari. Nah, di sini ya titik P X, Y akan dirotasi, akan diputar sejauh alfa, gitu ya. Maka bayangannya itu adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara kita menentukan X aksen, Y aksen? Nah, kita mulai dari titik P dulu. P, X, Y itu dalam bentuk koordinat kartesius. Kita jadikan X dan Y ini dalam bentuk koordinat kutub. Berarti kalau ini adalah lingkaran, tentu panjang OP, ya, OP itu sama dengan R, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita buat ini panjangnya adalah X, berarti ini adalah Y. Pakai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang sudut lancipnya adalah beta. Berarti di sini sin beta sama dengan sin beta sisi di depan beta, yaitu Y. Y par sisi miring adalah OP, yaitu panjangnya R, berarti par R. Jadi dari sini Y sama dengan R sin beta. Selanjutnya cos beta sama dengan sisi pada sudut beta, berarti ini panjangnya adalah X. Kemudian dibagi sisi miring. Sisi miring adalah OP, panjangnya adalah R. Berarti X sama dengan R cos beta. Nah, inilah koordinat kutub dari titik P. Nah, selanjutnya kita menentukan koordinat kutub dari P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita lihat sekarang segitiga siku-sikunya itu adalah, nah ini, gitu ya. Berarti sudutnya adalah beta ditambah alfa, atau alfa ditambah beta. Itulah besar sudut dari P aksen, X aksen, Y aksen. Ya, dengan cara yang sama berarti sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa tambah beta, sisi di depan sudut alfa tambah beta adalah Y aksen. Berarti Y aksen dibagi sisi miring adalah R. Sehingga dari sini Y aksen sama dengan R sin alfa tambah beta. Kemudian cos alfa tambah beta sama dengan sisi pada sudut alfa tambah beta, yaitu X aksen dibagi sisi miring adalah R. Nah, inilah X aksennya, yaitu X aksennya adalah R cos alfa tambah beta. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Nah, X aksen itu sama dengan R cos alfa tambah beta. Nah, berarti kita akan memakai cos jumlah. Bahwa rumus cos jumlah itu adalah cos dikurang sin. Berarti R cos jumlah cos dikurang sin. Nah, tinggal kita susun. Kita ketahui tadi bahwa R cos beta sama dengan X. Kemudian R sin beta sama dengan Y. Nah, kita kalikan R ke dalam, kemudian kita susun. Berarti R cos beta cos alfa dikurang, kemudian R sin beta sin alfa. Nah, kita ganti bahwa R cos beta sama dengan X. Berarti X cos alfa dikurang R sin beta sama dengan Y. Berarti Y sin alfa. Nah, inilah X aksennya. Selanjutnya Y aksen. Y aksen itu adalah R sin jumlah. R sin alfa tambah beta.
Bahwa sin jumlah itu sin cos ditambah cosin. Berarti R sin alfa cos beta ditambah R cos alfa sin beta. Nah, tinggal kita susun R cos beta kali sin alfa ditambah R sin beta kali cos alfa. Nah, tinggal kita ganti. R cos beta adalah X, berarti X sin alfa ditambah, kemudian R sin beta adalah Y cos alfa. Nah, inilah bayangan titik P, yaitu X aksen dan Y aksen. Jadi kalau kita buat dalam bentuk skema, titik P X, Y jika dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa, maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan kita buat dalam bentuk matriks, ya, sehingga hasilnya sama dengan ini, yaitu cos alfa min sin alfa, kemudian sin alfa cos alfa kali X. Nah, kita uji. X aksen sama dengan cos alfa dikali X. Nah, ini cos alfa dikali X ditambah min sin alfa dikali Y, berarti min Y sin alfa. Nah, inilah X aksen. Kemudian Y aksen, perkalian matriks ya. Y aksen sama dengan sin alfa dikali X. Nah, ini dia. Sin alfa dikali X ditambah cos alfa dikali Y. Cos alfa dikali Y. Nah, inilah aturannya jika titik P dirotasi sejauh alfa terhadap titik pusat 0,0. Ya, selanjutnya kita akan menentukan ya bayangan titik P X, Y jika dirotasi terhadap titik pusat A, B. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kalau tadi ini pusatnya 0,0, nah sekarang dari sini juga kita, nah ini pusatnya A, B. Gitu ya. Nah, gambarnya sama, cuman bedanya pusatnya saja. Pusat rotasi, gitu ya. Bahwa sekarang pusatnya itu di A, B. Kalau tadi pusatnya di 0,0. Nah, kita untuk rumusnya tinggal dari sini, gitu ya. Kalau ini adalah bayangan titik P X, Y karena dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa, bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen, dengan X aksen, Y aksennya sama dengan ini. Nah, kalau sekarang ya titik P X, Y dirotasi terhadap titik pusat A, B sejauh alfa, maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka kalau kita lihat pada gambar, yang membedakannya itu adalah X-nya ini saja, gitu ya. Nah, sekarang panjangnya tetap ini. Panjangnya tetap ini, tapi ukuran ini adalah X dikurang A. Jadi kalau sin beta, ya, sin beta sama dengan sisi di depan sudut beta. Berarti berapa panjang ini? Panjang ini adalah Y dikurang B. Kemudian cos beta, sisi pada sudut beta dibagi sisi miring. Nah, sisi pada sudut beta itu adalah X dikurang A. Gitu ya, panjang ini adalah X dikurang A. Juga untuk X aksen. Nah, sin alfa tambah beta. Berarti sisi di depan alfa tambah beta. Nah, ini dia berapa panjangnya? Maka panjangnya adalah Y aksen dikurang B. Kemudian cos alfa tambah beta. Berarti sisi pada sudut alfa tambah beta. Wah, ini adalah ya X aksen, panjang ini X aksen dikurang A.
Kalau sudut beta berarti panjang sisi di samping sudut beta dan panjang sisi di depan sudut beta. Itu yang membedakan dengan kalau pusatnya 0,0. Maka kita tinggal mengganti ininya saja. Ya, mengganti X aksen, Y aksen, mengganti XY dengan gitu ya, X aksen dikurang A. Jadi tadi kalau rumusnya sama, X aksen dikurang A, kemudian Y aksen dikurang B. Sama dengan cos alfa min sin alfa, kemudian sin alfa cos alfa dikali X dikurang A, kemudian Y dikurang B. Jadi sekali lagi, ini adalah bayangan titik P, X, Y karena dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa. Bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, cara menentukan X aksen, Y aksen itu adalah berapa sudut tadi, sudut untuk rotasi tadi yaitu alfa. Berarti cos alfa min sin alfa cos alfa. Jadi matrik persegi yang ordonya 2 kali 2. Kemudian dikali XY. Nah, kalau ini titik P, X, Y dirotasi, diputar terhadap titik pusat A, B sejauh alfa. Maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen itu ditentukan dengan cara, nah ini dikurangi dengan titik pusatnya. Ya, titik pusat rotasi. X aksen kurang A, kemudian Y aksen kurang B. Nah ini, ya dari sini X kurang A, Y dikurang B. Nah inilah aturan yang akan digunakan untuk menentukan bayangan suatu titik jika dirotasi sejauh alfa. Titik pusat rotasinya bisa 0,0, bisa A, B. Ini contohnya, titik P 1,2 diputar 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Maka alfanya itu adalah 90 derajat. Tapi kalau searah dengan arah putar jarum jam, maka alfanya itu min 90 derajat. Kemudian diputar itu terhadap titik pusat atau titik asal gitu ya, titik asal O. Artinya maksudnya adalah titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Tentukan bayangan titik P. Maka kita buat dulu skemanya. Bahwa skemanya di sini adalah titik P 1,2 dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa baris pertama, baris kedua sin alfa, kemudian cos alfa dikali X, Y. Nah, kita ganti alfanya adalah 90 derajat, berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, kemudian cos 90 derajat dikali, nah XY adalah ini yang akan kita rotasi itu 1, 2. Nah, cos 90 0, sin 90 1, berarti min 1. Sin 90 1, cos 90 0. Kita kali dengan 1, 2. Nah, maka cara mengali matrik baris ya, pertama kolom pertama. 0 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Itu baris pertama kolom pertama. Baris kedua kolom kedua. 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Berarti sama dengan ya, 0 kali 1 0 ditambah min 1 kali 2. Berarti min 2. 0 tambah min 2 min 2. Kemudian 1 kali 1 1
1 ditambah 0 kali 2, 0. 1 tambah 0, berarti 1. Nah, jadi X aksen sama dengan min 2, Y aksen sama dengan 1. Maka bayangan titik P ya 1,2 karena dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat, bayangannya itu adalah P aksennya adalah min 2,1. Ya, untuk soal berikutnya, tentukan bayangan kurva Y sama dengan E kuadrat kurang X tambah 2 karena dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Berarti alfanya positif. Terhadap titik 1,-2. Maka kita buat dulu skemanya. Nah, kurva, misalnya kurvanya kita beri nama P. Y sama dengan E kuadrat kurang X tambah 2. Maka P akan dirotasi terhadap titik pusat 1,-2 sejauh 90 derajat. Maka bayangannya adalah P aksen. Ya, kita ambil sembarang titik X, Y yang berada pada kurva. Maka titik ini akan dirotasi terhadap titik pusat 1,-2 sejauh 90 derajat. Maka bayangannya nanti X aksen, Y aksen yang berada pada P aksen. Nah, kita mau menentukan X aksen, Y aksen. Nah, untuk ini kita jangan lupa bahwa ini titik pusat rotasinya adalah 1,-2. Jadi, X aksen dikurang 1, kemudian Y aksen dikurang min 2. Sama dengan ya cos alfa 90 derajat min sin alfa berarti 90 derajat sin alfa kemudian cos alfa. Alfanya adalah 90 derajat. Kemudian dikali X dikurang 1, Y dikurang min 2. Berarti X aksen dikurang 1, Y aksen ditambah 2. Berarti sama dengan cos 90, 0, sin 90, 1. Berarti min 1. Sin 90, 1, cos 90, 0. Dikali, nah ini, X kurang 1, kemudian Y tambah 2. Maka dari sini, X aksen dikurang 1 sama dengan, kita kalikan, baris pertama, kolom pertama. Berarti 0 kali X kurang 1. Habis, tinggal min 1 dikali Y tambah 2. Berarti min Y dikurang 2. Kemudian Y aksen ditambah 2. Berarti baris kedua, kolom pertama. 1 dikali X kurang 1. Berarti X kurang 1. Ditambah 0 kali Y tambah 2. Habis. Nah, inilah X aksen kurang 1 dan Y aksen tambah 2 ini. X aksen dikurang 1 sama dengan min Y dikurang 2. Berarti Y sama dengan min X aksen kemudian dikurang 1. Y aksen tambah 2 sama dengan X kurang 1. Maka X-nya sama dengan Y aksen ditambah 3. Nah, karena sudah dapat X dan Y-nya, tinggal kita substitusikan ke P tadi. Kita tahu bahwa P itu persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2. Nah, bayangannya itu adalah P aksen. Berarti P aksen sama dengan, nah kita ganti Y, min X aksen dikurang 1 sama dengan X-nya Y aksen ditambah 3
dikuadratkan, dikurang, nah Y aksen ditambah 3, kemudian ditambah 2. Nah inilah bayangan dari P karena dirotasi terhadap titik pusat 1,2 sejauh 90 derajat. Nah tinggal kita sederhanakan, ya kita hilangkan aksennya gitu ya, sehingga ini menjadi min X dikurang 1 sama dengan, kita selesaikan, Y dikuadratkan, Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 3, berarti 6Y ditambah 3 dikuadratkan 9. Kemudian kalikan negatifnya ke dalam, min Y min 3 tambah 2. Min X sama dengan, pindahkan 1 berarti Y kuadrat, 6Y dikurang Y berarti tambah 5Y. Kemudian 9 dikurang 3 berarti 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 1 berarti 9. X sama dengan gitu ya, min Y kuadrat tambah 5Y tambah 9. Nah inilah bayangan dari P karena dirotasi sejauh 90 derajat terhadap titik 1,2, yaitu X nya sama dengan min Y kuadrat ditambah 5Y ditambah 9.